Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 26 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah beri hormat dan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang selalu menganugerahi kita dengan berkat yang baik di kehidupan ini. Mari sediakan waktu kita walau sejenak adanya untuk mengalami perjumpaan dengan Allah melalui firman-Nya di hari ini. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati dan pikiran kami telah kami sediakan untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kehidupan kami semakin dituntun untuk hidup dari dalam firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 8 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya.
maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Amin. Tema di perenungan hari ini yakni ada asap, ada api. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita akrab dengan peribahasa yang mengatakan ada asap, ada api, yang berarti bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, pastilah ada penyebabnya, dan kadangkala yang menjadi penyebab utamanya adalah diri kita sendiri. Nabi Yesaya memberikan peringatan keras kepada umat Allah. Ungkapan itu tampak pada penggunaan kata celakalah. Kata celaka beberapa kali disampaikan untuk mengingatkan umat Allah yang hidup dalam dosa, bahwa jika mereka tidak mendengar peringatan keras itu, maka hukuman Allah menanti. Peringatan yang disampaikan Yesaya menunjukkan betapa bejatnya kehidupan umat Allah pada masa itu. Para pemimpin hidup demi kepentingan diri sendiri. Mereka sering berpesta pora yang disertai kemabukan dan jauh dari kepedulian terhadap sesama. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Mereka tidak memandang penting untuk menjaga kekudusan diri, kekudusan hidup, dan juga kekudusan Allah dalam hidup ini. Hal inilah yang membuat mereka dihukum. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan. Ia terlebih dahulu memberikan peringatan. Dan jika peringatan itu diabaikan, maka hukumannya pun akan menimpa hidup kita. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjanjian lama merupakan peringatan bagi kita di saat ini. Kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga terus berusaha untuk menjauhi larangannya. Karena ketika kita memilih untuk hidup dalam kesenangan dunia dan mementingkan diri kita sendiri serta mengabaikan kekudusan Allah dalam hidup ini, maka kita akan dihukum. Karena itu, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Kristus, lakukan kehendaknya agar perjalanan kehidupan kita tidak terhukum karena dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Walau sejenak adanya kami berada di sekitar firman-Mu, tetapi firman Tuhan selalu baik untuk menuntun dan memperlengkapi kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih firman Tuhan di hari ini. Kami akan kuat dan terus bersemangat menata dan mengelola kehidupan anugerah Allah ini dengan penuh kebersyukuran kepadamu. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menjaga dan melindungi setiap anak-anak Tuhan,
untuk kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas sehari-hari. Di mana saja kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Allah bagi kami. Di situ menjadi nyata bahwa berkat Tuhan sungguh ada, berkat Tuhan selalu menuntun kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kasihi setiap anak-anak Tuhan yang terbatas di hari ini, karena sakit penyakit, karena duka cita, dan pelbagai persoalan-persoalan yang ada. Bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kehidupan kami semakin dipulihkan, semakin diberkati. Lanjutkan kasih dan setiamu. Ini doa, syukur, dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.